Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih bisa berjumpa dalam video pembelajaran. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kali ini kita bahas teks deskripsi, materi pembelajaran kelas 7 semester ganjil. Pada pembahasan teks deskripsi, kompetensi dasar yang dipelajari adalah KD 31, 41, 32, dan 42. Sekarang kita lihat pengertiannya. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan sesuatu berdasarkan apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Menggambarkan di sini maksudnya dengan kata-kata ya, dan yang digambarkannya bisa objek apa saja. Tujuan teks deskripsi yaitu melukiskan suatu objek dengan kata-kata secara jelas, sehingga pembaca seolah-olah bisa melihat, mendengar, dan merasakan apa yang dideskripsikan. Ciri umum teks deskripsi: 1. Teks berisi penjelasan suatu objek. 2. Penjelasan ditulis dengan detail sehingga pembaca mengerti secara jelas apa yang digambarkan di dalam teks. 3. Pembaca seolah-olah merasakan, melihat, mendengarkan, atau mengalami langsung apa yang disajikan di dalam teks. 4. Menjelaskan objek berdasarkan warna, bentuk, ukuran, dan ciri-ciri fisik maupun psikis objek secara detail. Jenis teks deskripsi. Kalau berdasarkan bentuknya, teks deskripsi itu ada yang berdiri sendiri dan ada yang menjadi bagian dari teks lain. Sedangkan kalau berdasarkan objeknya, teks deskripsi ada 3 jenis. 1. Teks deskripsi subjektif adalah teks deskripsi yang penggambaran objeknya menurut kesan penulis. 2. Teks deskripsi spasial adalah teks deskripsi yang menggambarkan objek berupa tempat, benda, dan lain-lain. 3. Teks deskripsi objektif adalah teks deskripsi yang menggambarkan apa adanya tanpa tambahan pendapat penulis. Struktur teks deskripsi ada 3 bagian. 1. Identifikasi objek. Pada bagian ini berisi objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah lahirnya, makna nama, pernyataan umum tentang objek. 2. Deskripsi bagian. Pada bagian ini berisi perincian bagian objek yang dilihat, yang didengar, atau yang dirasakan penulis. Dan yang terakhir adalah simpulan atau pesan. Kebahasaan teks deskripsi ada 9. 1. Menggunakan kalimat perincian. Misalnya, kalimat "Ibuku orang yang sangat baik". Nah, sangat baik pada kalimat ini diuraikan lagi dengan kalimat-kalimat "Dia berusaha menolong semua orang". Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Nah, jadi ada tambahan ya, dijelaskan lagi. Kemudian yang kedua, pada kalimat teks deskripsi, seolah-olah kita dapat melihat, mendengar, dan merasakan. 3. Penggunaan imbuhan dengan kata dasar yang diawali dengan huruf K, P, T, S. Misalnya, dalam kalimat ini, kata dasar prakarsa ditambah imbuhan mei, jadi memprakarsai. 4. Penggunaan sinonim atau persamaan kata. Misalnya kata indah bisa diungkapkan dengan kata elok, permai, molek, mengagumkan, memukau, dan menakjubkan.
Kemudian yang kelima, penggunaan kata depan. Contohnya, di, ke, dari, dengan. Nah, kalau pada kalimat ini, kita lihat ada dua dipentaskan dan di area. Di yang merupakan kata depan adalah di area, sedangkan kata dipentaskan, di-nya adalah imbuhan. Paham? 6. Dalam deskripsi terdapat kata khusus. Misalnya, kata khusus dari Indah adalah elok, molek, cantik, menawan, menakjubkan, memesona, dan manis. 7. Penggunaan kata depan di dan huruf kapital. Contohnya di Lombok, di Toraja. Di sini ditulisnya terpisah karena merupakan kata depan atau yang menunjukkan tempat. Kemudian L pada kata Lombok dan T pada kata Toraja ditulis dengan huruf kapital karena merupakan nama geografi. 8. Terdapat penggunaan majas. Contohnya, angin laut mengelus wajah. Kalimat ini merupakan majas personifikasi karena melukiskan sesuatu seolah-olah seperti manusia. Dan yang terakhir adalah teks deskripsi memperhatikan pilihan kata atau diksi. Silahkan perhatikan contoh dan struktur teks deskripsi. Kalian baca sendiri teks yang berjudul Rumah Tongkonan ya. Pada paragraf ini termasuk struktur identifikasi. Di dalamnya terdapat nama objek, lokasi, dan gambaran umum objek. Nah, kalau paragraf ini termasuk deskripsi bagian yang di dalamnya merupakan perincian gambaran secara lebih detail. Selanjutnya, teks ini diakhiri dengan kesimpulan. Demikian penjelasan teks deskripsi. Mudah-mudahan kalian dapat pahami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.